Kakak pikir kakak milenial, Ternyata kakak Gen Z. kok bisa? Ternyata Gen Z Nih. itu dimulai dari umur Nih ya. berapa? Yang ada ibu guru dilabrak sama muridnya. Ada yang lihat juga nggak? Tahu banget ini beritanya. Tada. Ada yang lihat juga nggak? Jadi itu tuh Iya, dilabrak muridnya gara-gara guru laki-lakinya ngechat, ketahuan ngechat iya, ibu gurunya. jadi dibalas. Jadi chat ibu guru ini dibalas sama pak gurunya sedangkan dia enggak. Iya. Hai, welcome to Siscast. Wow. Lupa kan adanya? Nggak, 1, 2, 3. Hai, welcome to Siscast. Wow. Akhirnya finally Kita udah lama setelah banget nggak sekian, Siscast. betul banget, udah berabad-abad tuh lebay. Iya, kita Lebay. kurang lebih udah 100 tahun kita nggak Siscast. Lama banget gak buat Siscast kan, dan Akhirnya sekarang kita bikin Siscast lagi Hooray. dengan baju warna pinky yang menggambarkan tema kita pada hari ini. apa kalau boleh Apa tahu ya, temanya? Temanya itu tentang Percintaan Betul. di dunia remaja. remaja. Sebenarnya bukan remaja sih, percintaan masa kini yang mungkin sekarang lagi banyak juga tren-tren di TikTok, di sosial media tuh lagi kayak Betul. dibahas gitu. Ya, Yang kayaknya agak update nih tentang standar-standar percintaan, ya kan? iya. Iya, benar. Pokoknya Jadi kita mau bahas percintaan ini. generasi Z. Tau gak? Kakak tuh ngomongin generasi ya. Mm-mm. Kakak pikir tuh kakak generasi milenial tau? Ternyata Enggak. kakak apa? Ternyata kita satu generasi. Emang iya. Ternyata kakak Bukannya- Gen Z. Loh, kakak kan 199. Iya. Kakak pikir kakak milenial. Ternyata Kakak Gen Z. kok bisa? Ternyata Gen Z Nih. itu dimulai dari umur Nih ya. berapa? Jadi Gen Z itu kelahiran Aku baru dari tahu, sembilan- ini aku baru iya, tahu. tuh kan. Padahal nggak mau bahasin, cuma gara-gara tadi ada generasi Z tahun berapa nih? Lihat, ternyata 1997 sampai 2012 yang mana nih? Yang ini ya. Tuh. Ternyata parah. Jujur aku baru Apa tahu nanti kalau di misal zoom kakak aja? tuh termasuk generasi Z. Aku pikir generasi sebelum generasi Z. Yes, milenial. Oh, iya. Kakak pikir kakak milenial dan ternyata itu satu generasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya. Ini juga termasuk salah satu yang akan kita bahas ya kayaknya. Permasalahan generasi gitu. Yes. Yang sebenarnya setuju nggak sih generasi itu menentukan sikap, sifat dan lain-lain? Setuju sih. Kenapa? Karena mungkin karena Karena- kebiasaan sih. Kebiasaan ya. Iya, kayak contohnya di generasi Z itu kan jauh lebih manja daripada generasi milenial. Tapi Karena apa? katanya Mm-mm. generasi Z itu penuh dengan ide-ide kreatif. Tapi kemagerannya itu super tinggi, kemanjaannya super tinggi. Dan aku tuh sedang mengidentifikasi orang-orang di sekitarku gitu. Dan ternyata Apakah sama. gitu semua apa enggak? Ya mungkin nggak semuanya mageran, nggak Betul. semuanya manja. Nah, itu dia. Tapi strata sama yang generasi milenial mungkin lebih tough yang milenial gitu loh. Nggak semuanya, tapi kayak Gimana ya? kebanyakan, mostly. Iya. Iya, tapi nggak jangan dipukul rata gitu. Iya betul. Berarti kan karena nggak semuanya, berarti itu tetap tergantung didikan nggak sih? Iya, setuju. Ya kan? Setuju nggak kalau itu? Makanya kakak bingung. Mungkin kalau yang sangat berpengaruh terhadap perbedaan milenial, Z, terus sekarang udah jadi apa alpha sekarang nggak sih? Sekarang udah generasi alpha dan lain. Itu teknologi. Setuju nggak? Setuju. Karena perkembangan teknologi itu kan kita nggak bisa Ngehambatin mereka. betul, kita nggak bisa terus nggak pakai teknologi A B C karena itu udah otomatis tuh. Iya. Dan sekarang teknologi apa-apa ada, apa-apa mudah, itu Yang bikin mager. yang jadi yang bikin per generasi tuh beda-beda, ya kan? Menurut kakak itu sih. Jadi bukan karena terlahir mager, terlahir Iya. bukan, Karena tapi adanya karena kebiasaan. teknologi Betul, karena kebiasaan yang sudah ngemanjain berubah, gitu. ya kan? Mungkin dulu belum ada AI nih.
Jadi kenapa bisa lebih tough nih generasi milenial menurut kakak ya? Karena dulu presentasi dari segi terkecil aja, presentasi itu benar-benar harus buat sendiri, fontnya pakai apa, milih, terus warnanya presentasi mau gimana tuh ditentuin sendiri, tau gak sih? Dan sekarang ada AI yang kita tinggal masukin Q, kita minta bikin key yang oke, dan dia bisa keluar dengan oke. Itu jadi kemajuan itu yang bikin sebenarnya nggak jelek sih kata kakak, menurut kakak ya? Tapi mungkin ngebikin kita tuh ketergantungan dengan teknologi yang berlebihan kayak betul, gitu. Itu yang jadinya yang bikin. Dan menurut aku perbedaannya ya, generasi milenial dan generasi Z itu juga di mental health. Nah, ngerasa nggak? Jadi kayak itu ini nggak jadi bahas percintaan deh, bahas ini aja lebih seru. Jadi nanti ini ada nyambungnya. Ada nyambungnya ya. Nih. Ada. Jadi kalau menurut aku sendiri sebagai generasi Z yang tahun 2000-an, iya. Aku terbagi masih terbagi, saya itu tuh masih terbagi. Jadi generasi Z. Jadi kakak tuh masih campuran ya? Masih campuran. Ya masih 50-50 lah milenial dan generasi Z. Tapi untuk generasi Z yang bener-bener pure generasi Z itu yang tahun 2000-an gitu kan. Tapi kan aku 2000-an agak awal gitu kan. 5 ke atas kan awal. 5 ke atas awal ya. 5 ke bawah. Oh iya, terakhir ya kan. Kan sampai 2012 ya. Yes. Dan itu tuh aku ngerasa mental health-nya di sini tuh bener-bener riskan banget karena kan aku juga sempet ngobrol sama psikolog online gitu kan. Kayak aku ngobrol dan psikolog online tuh bilang sekarang kliennya tuh kebanyakan adalah anak-anak Gen Z bahkan di bawah 16 tahun yang sudah broken karena percintaan. Terus kayak yang udah nyerah sama hidup ini, nggak tahu mau dibawa kemana. Padahal mereka legal legal aja belum gitu loh. Betul. 17 tahun aja belum gitu. Mereka udah karena apa? Kalau menurut aku karena gadget, karena perkembangan teknologi. Tetap ujungnya teknologi kan? Iya, karena mereka tuh ngelihat kayak di TikTok, mereka ngelihat di Instagram. Sekarang anak umur 12 tahun gitu. Kenapa dia berekspektasi punya percintaan yang oke? Karena dia lihat umur 20, 21 tahun yang mereka beneran udah boleh pacaran, perkenalan, tau gak sih? Dan itu yang nonton anak 12 tahun. Wah, ya ampun bahagia banget ya. Ya Allah, aku enggak. Jadi anak 12 tahun kayak gini ya. Padahal belum, kamu tuh belum. Ya gak sih? Jadi anak 12 tahun ini mindsetnya adalah dia harus seperti yang anak 20 tahun ini. Aku waktu itu pernah ngeliat salah satu video TikTok yang ada ibu guru dilabrak sama muridnya. Ada yang lihat juga nggak? Tahu banget, ini beritanya. Tada. Ada yang lihat juga nggak? Jadi itu tuh dilabrak muridnya gara-gara guru laki-lakinya ketahuan ngechat. Iya, jadi dibalas. Jadi chat ibu guru ini dibalas sama pak gurunya sedangkan dia enggak. Iya. Terus habis itu kata kayak jangan ngambil ini dari saya gitu. Padahal kan kayak kalau misal guru cowoknya suka sama guru ceweknya ya terserah. Mereka juga sama-sama single, mereka juga umurnya udah sama-sama mateng. Iya, ini yang harusnya ngapain gitu loh. Agak lain ya, kayak mungkin cara mendidik. Ya, mungkin kakak sekarang lagi sering baca referensi parenting ya, karena ya kakak sudah mempunyai anak guys. New mom ya Bu, jadi harus banyak belajar. Betul. Sangat-sangat new mom, jadi lagi banyak baca apapun lah ya. Itu tuh emang cara mendidiknya jadinya berbeda. Karena sifat yang terbentuk dari lingkungan itu beda sama anak dulu. Jadi kita sebagai orang tua kita yang menyesuaikan. Nggak bisa anaknya yang terus kita mendidik anak jadi kayak anak dulu, nggak bisa karena lingkungannya udah nggak bisa. Ya, setuju kan? Setuju. Pikiran orang tua zaman sekarang juga harus lebih open-minded daripada orang tua yang zaman dulu. Karena kalau sama dipaksain dengan pikiran orang tua zaman dulu, generasi zaman sekarang tuh nggak kuat. Benar nggak kuatnya karena karena lingkungannya yang lain nggak kayak gitu. Strata kekuatan mereka tuh semakin menurun. Contohnya kayak zaman dulu itu ospek, pelonco, gitu-gitu tuh mereka aman di PP itu apa? Dijemur di sinar matahari, gitu-gitu mereka tuh nggak apa-apa. Terus kayak terima-terima aja, kayak guru-guru killer sampai mukul. Ya ampun, apa sih pada ngalamin nggak sih yang terus kayak dipukul pakai tek? Kakak sudah nggak ngalamin ya? Iya, tapi itu emang nggak boleh. Tapi kalau dulu nggak apa-apa, dan
ketika hal itu dibawa ke rumah, orang tuanya pasti nggak terus mikir, wah anakku disakitin, nggak kayak gitu. Wah nakal nih anakku pasti, soalnya sampai digituin sama gurunya. Oh iya sih. Ya nggak? Iya. Tapi kalau sekarang hal kayak gitu anaknya cerita sampai rumah pasti nggak terima orang tuanya. Iya. Tapi kayak misalnya kayak ada full day school. Nah itu kan juga jadi banyak perbincangan karena anaknya sampai malam gini-gini kayak gitu. Ya jadi kekeran orang tua yang berlebih itu juga yang bikin anaknya tuh apa-apa lapor ke orang tua, apa-apa jadi manja kayak gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman tuh anak-anak menjadi lebih manja. Gak tau sih kalau ya mungkin iya. Terus ada juga yang bisa bikin gini loh. Dulu aku kayak gini sama orang tua dan itu nggak enak. Sekarang nggak mau kayak gitu sama anakku. Itu yang bikin berubah juga sih. Tapi itu ada bener ya. Tapi kalau untuk mendidik nggak totally bener ya sih. Kan justru kadang pahit-pahitnya nih yang dikasih. Gak tahu juga ya. Karena mendidik. Saya belum menjadi seorang ibu dan saya masih muda sekali. Jadi pemikirannya bukan ke ibu ke anak banget sih. Maksudnya termasuk kayak senioritas gitu nggak sih kalau sekarang? Nggak tahu ya. Agaknya kita masuk ke percintaan lagi aja gitu ya. Ini agak sudah melenceng jauh banget karena saya juga agak bingung menanggapinya. Ya, jadi kita kayak langsung masuk ke percintaannya ibu ya. Percintaan aja deh ya. Agak bingung nih bahas generasi ini ya. Iya, jadi kayak percintaan di generasi Z. Iya, percintaan di generasi Z. Z dan Alpha, tolong tambahin alfanya. Sekarang walaupun lahiran tahun 2013-14 sudah mulai percintaan ya. Itu sudah mulai masuk ke percintaan yang I don't know kenapa sudah masuk. Iya udah kita tambahin ya. Oke. Jadi di generasi ini yang sedang marak-maraknya adalah percintaan itu harus berdasarkan love language. Jadi harus mempunyai love language yang sama. Cocok baru berarti ya kalian tuh cocok. Kalau misalnya enggak ya kalian enggak cocok. Bener. Setuju apa enggak? Enggak. Kenapa enggak setuju? Enggak setuju karena kalau cuma berdasarkan love language itu tuh nothing sih menurut kakak. Karena ntar kalau ketika udah menjalin hubungan yang ada tuh saling ngertiin gak sih? Kamu love language-ku misal physical touch. Terus pasangannya bukan misal. Tapi kalau misal gimana ya? Dia harus ngehargain love language-ku juga ketika aku suka dipegang tangan. Berarti dia suka nih. Ya udah walaupun aku bukan. Terus nanti ketika itu harus sebaliknya gak sih? Ketika love language-ku bukan quality time, tapi pasanganku suka, harusnya saling ngertiin. Harusnya saling ngertiin, iya benar. Tapi dia tetap termasuk yang setuju nggak kalau love language-nya harus sama? Kalau aku pribadi nggak harus sama persis, tapi setidaknya nggak beda banget, nggak berkebalikan. Contohnya kayak aku kan love language-nya suka ngasih hadiah, tapi pasangan aku nggak suka sama sekali, malah tersinggung dikasih hadiah. Itu berarti nggak cocok sama sekali. Iya, jadi kayak aku nggak harus sama persis, tapi kayak penting nggak tubrukan. Tapi percaya nggak itu bisa lebur? Love language itu bisa lebur, percaya nggak? Percaya kalau misal udah sayang banget sama orangnya, udah saling ngertiin tuh pasti kayak bakal ngelakuin. Tapi itu akan jadi masalah ketika masih masa penjajakan menurut ya. Iya. Dan menurut aku untuk di masa kayak percintaan Z and Alpha ini kayaknya it's fine sih. It's fine karena kita kan punya banyak waktu dan waktu kita tuh nggak cuma buat di percintaan aja. Kan kita juga masih punya banyak waktu untuk mengejar masa depan kita, betul? Jadi kalau misal kita tuh ternyata sama orang yang benar-benar nggak cocok, waktu kita tuh cuma buat ngesesuaiin sama orang itu doang. Sedangkan kita juga harus bagi-bagi waktu kita sama hal yang lain. Setuju. Gimana kalau kita nyari orang yang nggak usah kita susah-susah banget ngesesuaiinnya? Iya kan? Biar punya time-nya bisa dibagi banyak nih ya. Iya, kalau aku mikirnya kayak gitu. Ke percintaan aja. Setuju sih. Aku mikirnya sih kayak bisa, gitu. Bisa. Jadi waktunya bisa dibagi buat yang lain. Gitu. Kalau love language Dedek receiving gift, oke ini nyambung ya. Receiving gift. Berarti lebih pilih. Dia ulang tahun nih misal. Pasangan Dedek nyuruh Dedek buat ini
kamu pilih kadonya aja sendiri deh, yang penting kamu suka, kamu pas, kamu lagi butuh. Or dia apa aja deh, yang penting dia yang nge-surprisein aku, dia yang ngasih, dia yang beliin. Walaupun sebenarnya ntar bakalan agak nggak pas sih gitu. Kalau aku apa aja sih, yang penting dia sendiri nyari, yang penting dia sendiri ngasih effort ya. Iya, tapi aku tuh beri hadiah tuh love language aku ke orang, bukan aku pengen bukan dari receiving orang. gift ya, berarti Aku giving gift. Aku giving gift, bukan receiving gift. Kalau misal dari orang ke aku lebih ke act of service sama word affirmation. Oke. Aku tuh kayak kakak, aku orang tuh word affirmation banget. Iya sih emang. Ke keluarga juga. Jadi kayak misal aku Iya lagi sih. capek gitu, aku nggak perlu kok dikasih minum apa enggak, dia mau kayak adik pasti bisa, semangat dia cantik gitu pasti kayak semangat. Banyak tapi kayaknya iya sih Dede emang gitu sih. Iya kan, coba kakak sebagai kakakku mau ngakuin nggak aku tuh word affirmation ngakuin banget. Jadi iya kan? Dede tuh butuh validasi. Tapi nggak haus banget ya, cuman kayak enggak, tapi ada butuh validasi. Iya, aku sih? Butuh validasi. Kalau misal Dede udah punya keputusan A, itu bisa ya kan? Akan Kak? Akan? Iya, dan kakak harus ngomong iya. Sampai kakak ngomong enggak apa ya? Kak, bukan kakak kemarin bilangnya A. Kalau misal kakak bukan A, gitu terus Dede menjabarkan kenapa Dede A. Sampai kakak yakin bahwa A loh, iya kan? Oh ya udah terserah Dede. Terus enggak, tapi menurut kakak memang A kan? Dan itu dan kakak baru menyadari kayak emang bener kan? Gak menyadari sih ya, kan kita kan kayak baru kenal gak sih? Halo. Baru kenal. Iya, itulah kalau aku word affirmation. Jadi kayak nggak perlu kayak ditanyain aja kayak udah makan belum, gini. Tapi bagusnya udah makan belum sambil ayo dikasih makan gitu kan. Itu perfectnya ya. Itu perfectnya. Tapi kalau nggak perfectnya kayak ya udah cukup kok. Cukup ditanyain aja tuh nggak apa-apa gitu. Kayak itu udah cukup. Kenyang ya? Udah kenyang validasi itu cukup banget sumpah gitu. Kalau kakak gimana? Kalau kakak, menurut aku kakak tuh adalah quality time. Kakak itu quality time gak sih? Physical touch yang pertama, iya. Physical touch tuh kakak dua-duanya. Kakak kalau sama keluarga kayak di physical touch kakak suka meluk. Enggak, kakak pernah meluk aku. Iya sih emang. Gengsi aja sih. Nah, tapi kakak tuh guys, gengsinya tuh gede banget. Yang namanya kakak Nabila Maharani itu gengsinya setinggi tembok Cina. Kayak dia bener-bener segini gitu. Iya emang sih. Sama jadi Dede kayak gak sih terutama? Apa? Kayak sama Dede gak sih terutama? Parah. Jadi kalau misal sama aku, kayak misal kakak mau ngomong, kakak kangen aku harus lewat mama. Kayak kenapa? Iya, karena kenapa? GR aja gitu kayak, loh. Nggak sih kayak gitu. Kalau aku langsung ngomong pasti Dede kayak ini gitu loh. Jadi contohnya guys, kayak waktu aku sakit tergengsinya kakak adalah kakak menerima telepon dari aku dan buka dia tuh sok-sokan biasa aja kayak oh sakit gini-gini, tapi di belakangnya dia langsung bilang ke Kak Tri minta pulang gini-gini. Itu cerita yang aku nggak tahu, tapi di depanku dia kayak udah ya udah gitu ya. Dia kayak seakan-akan peduli setengah doang, kayak oh yaudah nanti langsung telepon mama aja gini-gini secuek itu. Tapi kayak aslinya ternyata effort buat balik gitu loh. Wow, dengan tersanjung kan. Ini lah guys yang ini aku tuh kayak kalau aku ngomong pasti ini. Wow gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya bikin orang happy kan? Nggak masalah, cuman kayak kakak tuh nggak mau aja. Aku tuh happy di depan kakak tuh nggak mau aja kayak kenapa gitu? Nggak tahu sih. Ya aku mau Dedek happy di depan kakak tuh mau. Tapi nggak gara-gara aku gitu lah. Lucu banget lagi. Berarti kakak tuh pertama adalah apa? Physical touch ya? Physical touch sama quality time. Quality receiving gift gak terlalu B aja, Receiving sangat gift B aja. Iya. Kakak tuh kalau dikasih giving gift iya. Giving gift B, tapi kalau giving gift ya. Kayak aku. Terus apa lagi? Love language apa lagi sih? Quality time. Yes, quality time nomor 2 sih kakak, karena kakak tuh suka banget kumpul sama keluarga. Iya, quality time. Berarti kalau urutannya kali quality time dulu kali kakak ya? Kan aku udah bilang ya dari awal kayak aku udah nebak dirimu itu adalah quality time. Quality kan time. kakak tuh kayak bisa yang bagi kakak apa ya? Bisa mendahulukan demi quality time, tau gak sih? Iya. Itu tuh kakak banget gitu. Ya kan? Wow. Terus kalau word affirmation kayaknya yang paling bawah sih.
Kakak tuh paling nggak kena banget kalau dipuji. Kayak semua orang kalau muji kakak gak akan ngaruh apapun jadi bagi kakak. Oke, gitu. Siapapun yang muji kakak itu nggak akan ngaruh. Dan sampai kakak dibilang, karena Billy cantik banget, kayak terima kasih. Terima kasih. Habis itu tapi ya enggak sih, ya biasa udah, aja. tapi kayak Gitu. kalau aku tetap gak ngerasa cantik ya I'm not gitu. Oke. It's okay, it doesn't matter. Apa kan beda-beda. Ya, nggak apa-apa, beda-beda. Apalagi kalau generasi ini, ngomongin generasi, kalau Dede aja deh, kalau Dede tim split bill apa bayarin salah satu bayarin? Aku termasuk nggak pernah masalah akan apapun tentang pembayaran. Cuman aku lebih suka ganti-gantian, karena menurut aku split bill itu repot. Kayak contohnya kayak abis beli kita bisa Ya, kita kalau pesennya makan satu minum satu ya. Ya, itu kalau sama pasangan ya, tapi kalau sama teman aku selalu ngebiasain split. Oh ya. Jadi kayak kalau sama teman Jadi itu bayar sendiri kayak aja. iya otomatis teman-teman aku misal siapa dulu nalangin langsung ganti pada saat itu juga gitu. Karena dulu aku pernah ada di fase yang bayarin semuanya, dan lama-lama ya saya sebagai anak mahasiswa ini agak boncos ya. Iya, awalnya kayak agak boncos, pengeluaran saya kok makin lama membengkak gitu. Tapi kayak lagi Dede kan suka lebih berteman yang teman banyak. Jadi ya boncos banget tuh kalau begitu ya, Bu. Iya, contohnya Bu ya, dulu tuh aku pernah ini ke lingkungan ya, ke environment ya. Itu tuh aku tipe yang aku mau ngebayarin gitu. Dan aku ketemu sama orang yang berbeda seminggu tuh full sama orang yang beda-beda. Lah ya itu dia. Jadi kan kayak nggak ada space buat gantiannya, karena seminggu tuh ketemu sama orang beda terus. Jadi it's my turn. Dan baru kerasanya tuh setelah mumpung ketemu yang ini, ketemu yang ini gitu kan. Iya, betul. Karena your circle is so many. So big. No, Dede itu bukan yang pertemanan satu tapi banyak. Tapi 7, misal nih dari gak yang 30 orang enggak. 7 orang. Iya. Enggak. Tapi banyak. Iya. Banyak kelompok. Iya. Jadi kalau misal ketemunya tiap hari gitu ya karena jarang-jarang nih ketemu yang ini seminggu sekali. Iya. Ketemu yang ini juga seminggu sekali. Tapi itu aku belajar kita harus split itu dari dunia perkuliahan. Kenapa soalnya? Aku nggak tahu ya, kayak temen-temen aku di dunia perkuliahan tuh bener-bener ngajarin aku banget tentang kayak surviving life. Dan kayak aku kan dulu tuh sukanya kumpul-kumpul banget sama teman-teman. Terus kayak aku kayak pengennya ketemu sama teman, kan takut kayak nyakitin hatinya gini-gini. Terus sekarang aku mikir kayak yaudah, aku kan punya aktivitas ya, kayak kuliah kan lebih sibuk kan daripada SMA gitu kan. Terus habis itu udah ketemu sama orang yang emang jadwal kita tuh harus ketemu. Jadwal itu bukan kita sendiri yang bikin, tapi kayak misal aku satu organisasi sama orang ini. Nah, kita kalau satu organisasi kita jadi sering ketemu. Bukan terus ngejadwalin harus ketemu tiap hari. Jadi kalau misal sama teman-teman yang di luar circle ya waktu liburan kita main. Tapi kalau misal enggak ya udah gitu. Dan di situ kayak ya udah. Terus habis itu karena kita ketemu sama orang yang sama tiap hari, jadi mulai ngerasa kayak split is better choice. Gitu. Biar nggak ribet juga, karena kalau misal misal aku besoknya dia, kalau misal nominalnya sama. Kamu kayak gitu nanti kalau misal uang jajan aku udah habis dia belum, aku mesti ada rasa kayak jadi nggak ikhlas ya. Jadi nggak ikhlas, padahal itu nggak boleh, boleh. Itu terus kita balik lagi ke masalah pasangan ya. Kalau aku emang dari dulu aku pernah memang di fase punya pasangan yang split, selalu split. Itu jatuhnya tuh ribet, karena kayak ada nota harus foto, harus kirim foto kirim tuh kayak itu ribet. Ya gini aja deh, kalau aku kayak aku beliin makan, terus bekal aja masing-masing nggak sih? Terus kalian makan bareng. Itu boleh sih, itu nice idea. Jadi bisa ya buat pasangan yang malas split bill, kalian bisa bawa bekal masing-masing. Terus kalian ke salah satu tempat yang di taman kota gitu kan, di pinggir sawah kayak ya kan, makan berdua. Iya. Kayak itu orang quality time. Betul. Tidak peduli apapun, kayak yang penting bareng. Iya, kan ada kata-kata yang gak peduli di mananya, tapi yang penting sama siapanya.
kayak ya itu kalau aku dari dulu aku pernah merasakan split bill, aku pernah merasakan jadi aku kayak ganti-gantian aja. Ganti-gantian aja kalau pasangan ya. Ya. Karena kalau misal beban berarti satu, nggak split bill, nggak bayar termasuknya bayarin sih. Ya kan? Ganti-gantian. Tapi nggak harus kan sebagai perempuan. Wah, kok kan perempuan nggak mau dong nggak aku bayarin? Enggak. Sama berarti. Enggak. Aku malah nggak enakan. Karena aku pernah itu yang bikin kenapa basicnya sebenarnya kita bayarin tuh. Iya, karena aku tuh nggak enakan. Karena aku juga pernah dapet pasangan yang aku tuh nggak boleh ngeluarin uang sama sekali. Dan gak nyaman ya? Apa? Gak nyaman ya? Gak enak gitu. Ya kan? Terus kayak aku nggak boleh ngeluarin uang sama sekali, aku nggak boleh effort sama sekali. Masuk effort tuh kayak contohnya adalah, kan aku bisa nyetir ya. Tapi kayak jadi seakan-akan aku nggak bisa nyetir karena dia harus. Kita simpelin aja nggak sih hidup? Oke, kalau misal kamu terlalu jauh ke sini daripada kita kelamaan. Kita buat ketemu kamu di tengah. Sini kita ketemu aja di tengah. Iya. Terus kayak padahal jarak rumah kita tuh jauh banget. Tapi kayak dia ke tempatku dulu, terus kita main ke arah dekat rumahnya dia, habis itu dia balikin lagi ke itu kan buat aku kayak sesuatu yang gini effortnya so good sebenarnya. Ya sebenarnya so good, itu kayak emang effortnya gede banget, tapi aku tuh nggak enak gitu. Tapi aku terima kasih banyak banget tuh kayak wow gitu kan, kayak aku ngerasa wah aku menjadi princess, tapi setelah aku pikir tuh kayak aku balasnya dengan cara apa ya, jadinya tuh kayak aku bingung guys, aku mau ngebalas dia tuh dengan cara apa. Itu karena kalau pikiran aku, kalau aku dikasih sesuatu orang yang lebih, aku harus pikirin cara gimana ngebalas orang tuh lebih dari orang itu kasih ke aku gitu. Jadi kayak give and give. Enggak, tapi kalau kakak apa? Lebih suka split atau bayarin? Kalau dulu kalau udah nikah harusnya bayarin nggak sih? Kalau dulu sebelum nikah kakak sama kayak Dede, tapi gimana ya? Atau ya, aku kakak kebanyakan yang kayak gitu loh. Tapi setelah menikah berhubung terus keuangannya satu ya, jadi pasti saya juga ya. Tapi duitnya dari sumbernya suami. Betul. Jadi enak ada ya? Dari apa kita nikah juga aja? Jangan takut menikah. Wih, asal dapat pasangan yang tepat, why not? Selama pembahasannya sebenarnya tergantung sih dalam hal apa dulu. Kalau cuma makan di luar sih kayaknya udah nggak mikir ya siapa yang bayar gitu, maksudnya kayak ya udah sih sama-sama aja gitu. Sumbernya juga cuma satu. Plot gini, kalau udah ini sharing pengalaman kakak aja ya. Kalau misalnya udah nikah tuh, karena kakak ini dua-duanya berkarir, dua-duanya bekerja, jadi ngeplotin pendapatan masing-masing gitu loh, tau gak sih? Misal nih, untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan Mas Garuda, ntar nabung biaya pendidikan, ini nanti pakai pendapatannya siapa nih? Terus yang pakai pendapatannya istri, misal untuk apa A, B, C gitu. Jadi tau gak sih? Jadi emang ada plotnya masing-masing, sama-sama bertanggung jawab atas pendapatan keluarga, karena kita termasuk yang milih sama-sama berkarir. Iya. Oke, berarti itu pentingnya mencari pasangan yang setara ya. Setara sesama berkarir. Termasuk gitu. penting sih menurut saya. Oke. Tadi setelah split bill yang lagi rame juga adalah kita tadi sih pasangan setara. Iya, kita harus mencari pasangan yang setara. Dan setara ini kalau kita gali lagi sebenarnya tuh ada banyak hal yang dimaksud dari setara ini. Nggak cuman setara strata ekonomi, tapi juga setara effortnya, setara dalam hal kasih sayangnya segala macam. Itu tuh harus setara. Kakak dulu nih, tadi kan udah aku terus nih pendapat dari aku. Nah ini pendapatnya kakak tentang kita harus mencari pasangan yang setara tuh, kakak setuju apa enggak? Setuju. Alasannya? Kalau karena dengan setara itu ngejalanin apa-apa jadi lebih mudah. Pertama, paling nggak bisa ngobrolnya nyambung, ngomongnya bisa gini loh. Kalau misal bermusyawarah itu jadi ada mufakatnya, bener nggak? Tapi kalau misal nggak setara, susah. Yang satu maunya nilai sampai A+ nih misal, karena dia udah kebiasaan ada di A+ nilainya,
Jadi ketika dia turun B aja udah stressful. Tapi kalau yang satu udah biasa di B or C, udah nggak usah ketinggian. Ya udah, dan itu B aja maksimal gitu. Betul. Dan nggak usah sampai A+. Kenapa sih harus masa A+? Kayak gitu. Ngerti. Tapi kalau itu menurut kakak ya. Tapi bisa juga ada case akhirnya ketemu di tengah. Oke. Jadi satu kebiasaan A+, yang satu kebiasaan C. Udah kita ketemu di B nih. Satu kebiasaan C. Iya. Ya udah, satu nurunin ke B, yang satu naikin ke B. Itu bisa. Itu lebih itu kalau sama-sama effortnya ketemu di tengah. Itu juga setara karena effortnya yang setara, tapi bukan nilai nominalnya. Jadi setaranya tetap harus dapat, ya nggak sih? Jadi itu setaranya di effortnya. Setaranya harus dapat. Jadi nggak harus setara dengan ekonomi yang sama. No, menurut kakak enggak, bukan itu sih. Tujuan hidup yang sama harus, kalau mau sampai lama, sampai pernikahan ya maksudnya. Setuju, saya setuju dengan Nabila Mahar. Ya, karena apa-apanya bareng ya, kakak sama Katri kan apa-apa bareng. Kebetulan alhamdulillah rezekinya bareng, pekerjaannya bareng. Jadi berawal dari pekerjaan bareng itu otomatis lebih banyak bersamanya nih daripada enggaknya.